Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada petang hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Sebab satu pujian, kuduslah Tuhan, kuduslah Tuhan dalam hadirat-Mu.
mengucapkan syukur pada sore hari ini, Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu yang masih menyatakan di dalam kehidupan kami, lewat kekuatan, kesehatan, perpanjangan umur yang masih Kau anugerahkan dalam kehidupan kami, terlebih pada sore hari ini kami mendapatkan satu kesempatan kembali di mana kami dapat beribadah kepada Tuhan. Kami boleh menghampiri tata kasih karunia-Mu pada sore hari ini. Kami menyadari bahwa semuanya ini boleh terjadi hanya oleh karena kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kami. Dan biarlah kehadiran kami pada sore hari ini, sungguh-sungguh kami boleh menikmati hadirat Tuhan. Kami boleh menikmati kasih Tuhan. Kami boleh menikmati kebenaran-kebenaran Tuhan yang semakin membuat kehidupan kami diubahkan olehnya. Hidup yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kau hadir di tengah-tengah kami, Kau melawat setiap kehidupan kami. Dan biarlah Engkau menjadi tujuan kehadiran kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati ibadah ini mulai dari awal hingga selesainya. Hamba-Hamba-Mu yang saat ini sudah mempersiapkan diri untuk melayani pekerjaan-Mu yang mulia ini, kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Baik leader, singer, pemain musik, ketua LCD yang menaikkan doa yang menjaga warta gereja, maupun hamba yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan yang Kau sucikan kami, Kau kuduskan kami, Kau urapi kami, supaya yang kami boleh berkenan di hadapan Tuhan dan boleh menjadi berkat bagi sidang jemaat Tuhan. Saudara-saudara kami yang lain yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan untuk menuju ke tempat ini, kiranya Tuhan menyertai mereka, melindungi mereka. Segera tiba di tempat ini bersama kami untuk memuliakan Tuhan. Kalau pekerjaan kuasa kegelapan yang ingin mencoba mengganggu jalannya ibadah kami, ingin berebut berkat Tuhan yang Tuhan sediakan lewat ibadah ini, kami menyatukan hati bersama jemaat untuk memanggil nama-Mu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam kuasa-kuasa yang bukan dari Allah dalam bentuk apapun, kami tolak dan patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh-Mu yang kudus menguasai tempat ini, menguasai hati dan pikiran kami, sehingga berkat ibadah ini seutuhnya boleh menjadi bagian dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, kami serahkan segala doa kami. Kami buka ibadah kami pada sore hari ini, dan yang siap untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Setiap kehidupan pasti ada pilihan, tetapi yakinlah dan percaya Tuhan Yesus akan menyertai dan memberkati kita, memberikan pilihan yang terbaik kalau kita benar-benar bersandar kepada Tuhan. Karena waktu Tuhan itu adalah yang terbaik buat kita. Kita akan pujikan pujian bila kami cinta sesuatu terjadi dan percaya semua itu untuk kebaikan kita. Sesuatu terjadi.
dan sungguh beriman bahwa Yesus kita sanggup melakukan segala permasalahan tepat pada saatnya. Haleluya. Yesus kudasnya, alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Saya juga sudah jemaat untuk tampil berdiri. Kita akan bersuka. Kita amin bahwa Yesus kita adalah Dia. Biarlah dengan firman Tuhan memberikan kekuatan buat hidup kita. Tak terbatas, semesti berlalu pemeliharaan Tuhan atas hidup kita.
kebaikan kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bahkan Tuhan karena kasih kemurahan-Mu saja Tuhan, pada saat ini kami bisa berkumpul tempat ini memuji mempermuliakan nama-Mu, mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan kami telah memuji mempermuliakan nama-Mu, telah puji-pujian kami untuk menjadi kesukaan yang harus di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di Tuhan tiba saatnya kami akan mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu dan yang berjamaah setiap hati kami, suci kuduskan kami Tuhan, naikkan kami, persiapkan hati kami sebagaimana tanah yang subur Tuhan, untuk siap menerima benih-benih kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan kami serahkan hamba-Mu, sebentar akan menyampaikan sabda kebenaran firman-Mu, Kau berikan hikmat-Mu, marifat-Mu yang dari surga Tuhan. Dalam Kau sendiri Tuhan yang berbicara melalui hamba-Mu kepada kami sedang cuma di tempat ini Tuhan. Dalam Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, Kau bentuk kehidupan kami, Kau restorasi kehidupan kami Tuhan, menjadi kita semakin baik Tuhan. Iman kami semakin bertumbuh Tuhan dari hari ke hari Tuhan, dalam hubungan kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kita masih pada kuasa Yesus kelapa yang tempat ini, bagi satu hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami usir, kami tengking Tuhan. Tuhan firman yang lepas penuhnya Tuhan kami terima Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sampaikan shalom. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan. Malam hari ini Tuhan masih berkemurahan di dalam kehidupan kita. Satu kesempatan lagi Tuhan sediakan dalam hidup kita untuk kita bisa menghadiri Tuhan lewat ibadah PA pada malam hari ini. Situasi dan kondisi yang semakin menantang kehidupan kita hari-hari ini membuat kita merasa cemas, ya membuat kita semakin khawatir, mungkin semakin takut. Karena berita-berita yang kita dengar hari-hari ini bukan berita-berita yang menyenangkan, tetapi sebaliknya berita yang sangat menakutkan. Kalau saya memperhatikan COVID-19 yang saat ini sedang terjadi lebih ganas dari gelombang yang pertama. Begitu mendengar orang yang terjangkit ini, tidak lama kemudian beritanya meninggal dunia. Dan itu terjadi di kota kita. Saya mendengar banyak orang-orang yang saya kenal hari-hari ini meninggalkan kita semua. Nah itu sebabnya dengan keadaan yang seperti ini, marilah kita tetap menjaga diri kita sebaik-baiknya. Kita memang percaya kepada Tuhan. Justru ketika kita mengandalkan ke Tuhan, justru ketika kita percaya kepada Tuhan, kita juga harus menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab dalam kehidupan kita sendiri. Ya, puji Tuhan. Dan malam hari ini kita akan masuk di dalam 1 Petrus pasal 2 PA kita ayat yang ke-20, yaitu berbicara masalah menderita karena kebenaran. 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-20. Langsung saja ayat yang ke-20. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa, tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Kalau ayat yang ke-19 itu adalah kehendak Allah. Apa kehendak Allah? Kita tetap hidup di dalam kebenaran. Walaupun kita sudah hidup benar,
menerima penderitaan lewat kebenaran yang kita lakukan, itu adalah kehendak Allah. Itu adalah karunia dari Allah dalam kehidupan kita. Jadi kita tidak harus menyesali ya peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin ketika kita berbuat baik, mungkin kita berbuat benar, tetapi kita harus mengalami penderitaan. Jadi penderitaan di sini saya ulangi lagi, bukan karena kekurangan makan. Penderitaan di sini bukan karena kita tidak punya uang. Biasanya kalau orang itu berbuat yang benar, pasti menuntut untuk dibenarkan, menuntut dihargai, menuntut dihormati. Ketika kita berada dalam keadaan atau situasi yang benar, tentu kita tidak mau disalahkan. Tetapi berbeda dengan prinsip Alkitab. Prinsip Alkitab mengajarkan dalam kehidupan kita, walaupun kita sudah hidup benar, lalu kita dianggap salah, itu adalah kasih karunia. Itu adalah kehendak Allah dalam kehidupan kita. Harus kita bisa menerima dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Jadi bukan menyesali apa yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh mengancam ketika ada orang, mungkin kita sudah benar, kita sudah baik, ya, tetapi mungkin masih disalahkan. Itu penderitaan. Bisa menerima seperti itu adalah penderitaan bagi jiwa kita. Jiwa kita itu ingin protes ketika kita hidup benar, tetapi dianggap salah. Sudah berbuat baik, mungkin ada orang mengatakan kita tidak baik. Jiwa kita itu menderita ketika kita mendapatkan perlakuan seperti ini. Jangankan dengan orang lain, coba ketika ada selisih paham dengan istri, dengan keluarga, apalagi kalau sudah nyata-nyata benar, waduh diperjuangkan, nggak mau bisa salah saja loh, masih membela diri supaya dibenarkan. Itu salah, jelas perbuatannya salah saja. Kalau ada masalah, dia ingin membenarkan diri, ingin membela diri. Salah saja masih membela, apalagi kalau merasa dirinya sudah berbuat benar. Ya, puji Tuhan. Ini adalah kasih karunia. Memang gak mudah untuk menjalani kehidupan seperti ini. Ini harus merelakan penyerahan seutuhnya hidup ini kepada Tuhan. Tanpa kita menyerah hidup ini kepada Tuhan, kita tidak akan mampu bisa menjalani kehidupan seperti ini. Apalagi di tengah-tengah dunia yang semakin jahat saat ini. Kita memang harus memiliki konsep hidup yang berbeda, tidak sama dengan dunia ini. Karena kita ada perjanjian. Kita ada perjanjian ketika kita rela menderita karena kebenaran. Dan sebabnya kita harus memperjuangkan hidup seperti ini. Harus hidup benar dalam segala aspek hidup kita. Benar dalam nikah kita, benar dalam keuangan kita, benar dalam tugas-tugas kita. Kita harus hidup dalam kebenaran. Kalau kita mendapatkan pukulan, kita mendapatkan hajaran kalau berbuat dosa, itu lumrah, itu sudah wajar, itu sudah sepatutnya. Nah, kalau orang itu berbuat dosa, kalau orang itu melanggar hukum, mendapatkan hukuman, mendapatkan pukulan, itu wajar. Itu wajar. Dan memang itu yang harus diterima. Jadi kalau salah mendapatkan pukulan, ya jangan berontak. Itu wajar kita terima. Coba kita baca di dalam Lukas
sampai mendapatkan hukuman salib ini. Hukuman salib ini hanya ditujukan kepada orang-orang yang melanggar hukum, orang-orang yang berbuat jahat. Ya, Lukas pasal 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia. Ya sudah, salah malah menyalahkan orang. Ya katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia katanya, tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah? Sedangkan engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, pantas. Dia sadar. Jadi ketika yang satu ini di atas kaum salib, dia itu sadar dengan apa yang dilakukan. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Sangat luar biasa. Satu kesempatan mungkin hanya berapa menit saja. Tidak hanya dia dihukum mati ketika dia ada di dalam dunia, setelah itu mendapatkan hukuman kekal masuk neraka. Tetapi untungnya ketika dia itu sudah di ujung kematian, dia sadar. Ya berbeda dengan yang satunya ini, sudah di ujung kematian gak sadar, gak tobat, malah dia masih menyalahkan orang lain. Sudah di ujung kematian, dia masih menyalahkan orang lain dan menyadari bahwa dirinya itu yang sangat layak mendapatkan hukuman seperti itu. Ini kebangetan. Kalau ada orang seperti ini, sudah di ujung maut, sudah di ujung kematian, tidak tobat, masih saja menyalahkan orang lain. Ya. Ini akan membawa dirinya nggak hanya mati ketika dia ada di dalam dunia, sampai mati di dalam kekekalan. Tetapi berbeda dengan yang saat ini, kita ini setimpal menerima seperti ini, ya sudah kita terima, memang layak ya katakan. Layak kita menerima hukuman seperti ini, setimpal dengan kejahatan kita, setimpal dengan perbuatan kita. Jadi memang kalau ada orang yang berbuat jahat mendapatkan hukuman yang pantas, ya harus diterima. Tapi untungnya sadar ya, ketika sudah di ujung maut, di ujung kematiannya, lalu berkata kepada Tuhan Yesus, ya, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku ke Firdaus. Kok enak ya? Spontan. Hari itu ketika dia mati akan bersama dengan Tuhan. Wah, kalau begitu saya nonton ini saja. Wis tidak usah melakukan ini, tidak usah melakukan itu, langsung bersama dengan Kristus masuk ke Firdaus. Mengapa? Karena tidak ada kesempatan lagi. Jadi kita tidak bisa ini menjadi ukuran kita. Nanti saja, ya, kalau saja sudah di ujung maut, saya akan tobat, saya akan menyesali diri. Kematian itu kan misteri dalam hidup kita. Jadi penjahat ini memang tidak ada kesempatan lagi untuk bertobat. Ketika dia di atas kayu salib memang masih hidup, tapi sebentar lagi dia harus mati. Apalagi akan menghadapi hari Sabat, tidak boleh ada orang yang tergantung di atas kayu salib. Tidak mati-mati dibunuh.
mengerikan. Dipukuli sampai mati karena tidak boleh ada mayat yang tergantung di atas kayu salib sampai hari Sabat. Kenapa Tuhan Yesus tidak? Nah, sebelumnya Tuhan Yesus sudah mengembuskan nafas. Karena itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi kejadian atau peristiwa yang terjadi dalam pribadi Tuhan Yesus itu bukan secara kebetulan, tapi ini sudah menjadi rencana Allah jauh sebelumnya, sudah dinubuatkan oleh para nabi. Jadi bagi penjahat-penjahat ini kalau tidak mati-mati dipukuli sampai mati, dosa sangat mengerikan. Memang itulah hukumnya waktu itu. Bagi orang-orang Yahudi yang memang melanggar hukum, yang pantas untuk mendapatkan hukuman di atas kayu salib. Tetapi tidak demikian Tuhan itu seharusnya. Ketika dia di hadapan Pilatus sekalipun dalam pengadilan, Pilatus juga tidak mendapati bahwa dia ini berbuat salah yang membawa dia harus dihukum salib. Dalam pengadilan Tuhan itu tidak salah. Kenapa harus diangkat salib? Karena menanggung dosa-dosa kita. Tuhan Yesus sudah benar, berbuat baik, harus juga mengalami penderitaan. Gak pernah dia merugikan orang selama hidup di dalam dunia. Kalau kita memperhatikan, kalau Tuhan Yesus itu materialistis, dia sudah kaya, walaupun menjadi manusia, ini tidak berbicara masa keilahian. Coba kalau orang itu bisa menyembuhkan orang, langsung kaya darah. Yang lumpuh sembuh. Coba kalau saudara ini terjadi, orang lumpuh bisa berjalan, orang buta bisa melihat, bahkan yang mati pun bisa bangkit. Jadi semua yang dilakukan Tuhan itu, yang dikerjakan Tuhan, tidak pernah Tuhan itu menuntut balas. Tapi justru sebaliknya ketika dia tegar salib, semua mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Tuhan terima semuanya itu, Tuhan tidak pernah menyesali ketika menjadi manusia. Punya perasaan yang sama, punya perasaan yang sama dengan kita ketika kita berbuat yang benar, diperlakukan seperti itu. Mungkin kita sudah sakit kan? Kita bisa marah, kita bisa dendam. Tetapi tidak demikian Tuhan. Malah justru sebaliknya, ketika dia di atas kayu salib, dia malah berdoa kepada orang-orang yang menghujatnya, yang meninjunya, yang meludainya. Wah, itu sudah keterlaluan ya kalau ada orang meludah. Kalau kita mungkin kalau ada orang meludah di depan kita itu sudah merendahkan kita, tidak menghormati kita, tidak menghargai kita. Tuhan itu orang-orang waktu itu bukan meludahi di depannya, di mukanya. Menjadi tontonan. Banyak orang yang melihatnya, tetapi Tuhan tetap bisa menerima semuanya itu dengan kerendahan hatinya. Bahkan ketika dia di kayu salib, dia berdoa kepada Bapaknya, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Loh, kita ini dituntut untuk praktek seperti ini. Tidak hanya untuk saudara, ayat ini juga untuk saya. Ya, sama-sama kita bareng untuk tetap berjalan dalam kebenaran, walaupun ada orang-orang yang akan menyakitkan kehidupan kita. Memang tidak mudah berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, saya percaya setiap kita kalau pagi pasti berdoa, minta Tuhan itu menyertai kita.
kita berarti bersama dengan Tuhan. Kalau kita bersama dengan Tuhan, meyakini bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita, tidak mungkin kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya kadang-kadang orang itu hanya berdoa, tapi tidak mengerti apa yang diminta kepada, minta penyertaan. Tetapi ketika mereka menjalani kehidupannya tidak merasa disertai Tuhan, tidak bersama dengan Tuhan, dibuktikan dari perbuatannya tidak berkenan kepada Tuhan. Masa Tuhan menyertai orang yang seperti ini, menuntut orang yang seperti itu berbuat dosa? Karena mungkin. Kalau mungkin kita berbuat dosa, Tuhan itu selalu mengingatkan dalam kehidupan kita, supaya kita tetap berjalan dalam kebenaran. Kita itu berbeda. Kita ini sama seperti kereta api itu, hanya punya satu jalan, rel. Berbeda dengan kendaraan yang lain seperti bis atau kendaraan-kendaraan yang lain bisa belok sana, belok kiri, bisa jalan sana, jalan sini, kan begitu. Kan berbeda dengan kereta api. Kalau kereta api itu kan hanya ada satu rel, hanya ada satu jalan. Menyimpang dalam jalan itu hancur, menyimpang dalam jalan itu berantakan. Loh, hidup kita ini tidak sama seperti yang lain. Kita punya rel, punya pakem sendiri, yaitu firman Tuhan. Rel kita adalah rel kebenaran. Dan itu sejak dalam perjanjian lama. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan itu ditanamkan hidup yang seperti ini, hidup dalam kebenaran. Dan ini apa saya katakan? Dan ini apa saya kenal ayat yang 5. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya dalam tugasnya dalam pemerintahan, karena dia adalah orang yang mendapatkan kedudukan di dalam pemerintahan waktu itu, pemerintahan Darius atau Daniel ini. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya, gitu kan. Dan Daniel itu memang kesetiaannya seperti didasari setia kepada Tuhan. Dia adalah orang yang mengasihi kepada Tuhan. Daniel ini adalah orang buangan di negeri Babel, tetapi dia mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Nah, itu sebabnya digunakan oleh Raja Babel untuk menduduki tempat dalam pemerintahan Darius saat itu. Karena memang Daniel itu orang yang cerdas, layak mendapatkan kedudukan di negeri Babel. Karena pada pasal 1, pasal 1 di sana dinyatakan Daniel itu kan cerdasannya ketika diuji 10 kali lipat lebih pintar, lebih cerdas dari pemuda-pemuda yang ada di negeri Babel. Diharapkan anak-anak di tempat ini juga seperti itu. Ketika diuji dengan yang lain 10 kali lipat lebih pintar, 10 kali lipat lebih cerdas. Mudah-mudahan seperti itu. Itu Daniel. Nah, itu sebabnya dia pun, walaupun dia adalah orang buangan, juga mendapatkan kedudukan yang pantas karena kecerdasannya. Dalam ayat yang kelima tadi,
Daniel melaksanakan tugasnya. Karena ada orang-orang yang iri dengan kedudukannya Daniel. Itu biasa. Tidak hanya di kantor swasta, di pemerintahan itu situasinya juga mungkin seperti itu. Ada orang-orang yang iri dengan jabatan, iri dengan kedudukan yang dimiliki orang lain. Setelah Daniel itu diselidiki cara kerjanya, tidak ada alasan untuk menuduh Daniel. Ya. Dia tidak pernah lalai dalam menjalankan tugasnya. Dia tidak pernah salah dalam pekerjaan. Jadi sangat wajar, itu pantas itu. Ya. Dia hanya cerdas, tapi ketika mendapat tugas tidak pernah salah dalam melaksanakan tugasnya. Jadi pantas kalau mereka adalah orang yang mengandalkan Tuhan, setia kepada Tuhan, itu hasilnya harus seperti ini. Dengan setia kepada Tuhan, tetapi dalam pekerjaannya tidak pernah beres. Itu berlaku belajar. Jadi orang yang setia kepada Tuhan, pekerjaannya pun dapat diandalkan. Tidak pernah lalai dalam tugas-tugasnya, dalam pekerjaannya. Jadi ini hasil. Kalau orang itu takut akan Tuhan, setia kepada Tuhan, hasilnya seperti ini. Harus beres dalam setiap tugas dan tanggung jawabnya. Orang lain sampai tidak bisa melihat kekurangannya dalam melaksanakan tugas. Ya kita harapkan ya, saudara-saudara di tempat ini siapapun, apakah itu bekerja di swasta, bekerja di negeri, jangan sampai ada orang itu ada celah untuk menyalahkan. Ketika kita mendapatkan kepercayaan, lakukanlah ya sebaik-baiknya. Ini yang dilakukan oleh Daniel. Ada saja orang yang ingin mencari kesalahannya, untungnya tidak terdapat kesalahan, tidak terdapat kecurangan sedikit pun. Lalu dia mengatakan kalau kita melihat Daniel tidak akan pernah mendapatkan kesalahan dalam tugasnya, selain dari ibadahnya kepada Allahnya. Mulai masalah imannya yang diganggu, dia ingin membuat aturan yang tidak boleh orang menyembah kepada yang lain kecuali kepada raja. Ini usulan dari orang-orang ini yang iri dengan kedudukannya Daniel kepada Raja Darius. Tetapi Daniel sudah peduli, karena dia menyadari kedudukan itu datangnya dari Tuhan. Dan itu sebabnya dia tidak takut untuk kehilangan kehormatan, tidak takut kehilangan kedudukan, tidak takut kehilangan jabatan. Dia tetap menyembah kepada Tuhan. Ini sangat luar biasa. Jadi iman itu jangan ditukar dengan apapun. Dia tetap menyembah kepada seperti biasa yang dia lakukan. Kalau kita baca terus ayatnya, setiap hari 3 kali dia berdoa kepada Tuhan, dan itu sudah biasa dilakukan. Nah, apalagi Daniel itu masih muda, ya. Yang muda-muda itu berdoanya berapa kali sehari? 3 kali kok, sarapan pagi, sarapan siang, makan malam, sarapan siang, makan siang, makan malam 3 kali. Kalau yang masih muda saja bisa 3 kali, ini yang sudah berusia yang harus hobi. Gue mau cari apa lagi kalau sudah berusia? Kalau tidak melekatkan dirinya kepada Tuhan. Dan ini sangat luar biasa. Walaupun dilarang untuk tidak berdoa, untuk tidak meminta kepada Allah, tidak bisa. Harus tetap berdoa. Dilarang saja dia tetap berdoa. Tetapi di sini tidak ada yang melarang, malah enggak
Lah Daniel juga dilarang untuk berdoa. Kalau berdoa kepada Allahnya, kehilangan kedudukan, kehilangan kehormatan. Tetapi dia lebih menempatkan Tuhan itu lebih berharga dari semua. Mau mendapatkan sanksi, hidup benar ini. Akhirnya dia harus dimasukkan ke gua singa. Dan singanya beberapa hari tidak diberi makan. Ya kita sama dengan kita, ya kalau kita puasa itu ya, apalagi kalau mungkin 1-2 hari puasa, 2 hari puasa, waduh kalau sudah lihat makanan langsung lahap. Ini mungkin singanya tidak diberi makan sekian hari, ketika Daniel dimasukkan cuma langsung hilang. Tetapi kalau orang itu hidup dalam kebenaran, walaupun menderita, dan dia menderita, tetapi Tuhan tetap memberikan pertolongan. Coba kita baca ayat kembali pada ayat 27. Tadi di sana ada kata. Kalau pada 27. Langsung 27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahnya tidak akan binasa dan kedudukannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong dan mengadakan tanda dan mukjizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Kores orang Persia itu. Luar biasa. Telah mendapatkan pertolongan Tuhan. Orang yang gak mengenal Tuhan, bahkan bukan orang biasa, rajanya sendiri berikhtiar memerintahkan seluruh kerajaan yang menguasai harus takut kepada Allahnya Daniel. Berapa rebo yang lalu kita ini kan menyandang nama Tuhan dalam tindak kita. Jadi kalau kita berbuat yang jahat, berbuat yang salah, berbuat yang tidak baik, nama Tuhan itu bisa diremehkan. Nama Tuhan bisa dicela oleh karena perbuatan-perbuatan itu. Tetapi Daniel sangat luar biasa. Mereka tidak terdapat kesalahan dalam menjalankan tugas-tugasnya, tetapi dituduh yang melanggar oleh karena imannya. Ya tetap jalani, yang penting tetap hidup dalam kebenaran. Setelah dimasukkan dalam gua singa, singanya menjadi sahabatnya dan diapa-apakan itu. Sampai Raja Darius kagum, Raja Darius heran melihat peristiwa yang mungkin belum pernah terjadi pada saat itu. Gak ada yang terluka. Apalagi kalau singa beberapa hari dan diberi makan langsung lenyap. Tetapi itulah yang terjadi oleh karena pertolongan Tuhan. Nah itu sebabnya ketika Raja Darius melihat keajaiban yang Tuhan nyatakan, semua kerajaan di bawah kekuasaannya harus menghormati Allahnya Daniel, pemerintahannya. Dia adalah Allah yang hidup, dia adalah Allah yang kekal. Pemerintahannya tidak akan binasa dan
luar biasa. Kalau ini juga terjadi dalam kehidupan kita, sangat dahsyat. Dan Tuhan itu mau ya, kita memiliki konsep hidup yang seperti ini, sampai orang itu tidak melihat cacat celah kita dalam menjalankan tugas-tugas kita. Ya, yang masih bekerja, ya, jangan sampai orang itu ada celah untuk menyalahkan kita, dan kita boleh membawa kemuliaan nama daripada Tuhan. Lalu ayat 29, dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi dalam pemerintahan Raja Daud. Maka kedudukannya semakin ditingkatkan, kepercayaannya semakin ditingkatkan, karena memang dia tidak bersalah. Jadi kalau orang itu begitu menghormati Tuhan, sudah rela kehilangan ya kehormatannya, kedudukannya, Tuhan itu akan memberikan yang lebih baik. Ya, begitu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam Matius di menderita karena kebenaran. Orang yang menderita karena kebenaran itu layak menjadi warga kerajaan Allah. Matius pasal yang kelima. Ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu, termasuk salah satunya Daniel tadi, yang sudah mendahului kita. Mereka karena kebenaran mendapatkan fitnah, karena kebenaran dia dianiaya, yang seharusnya tidak menerima semuanya itu. Kita harus berbahagia. Ya memang susah. Bagaimana menderita tetapi bisa berbahagia? Bagaimana kita hidup benar masih dicela? Kita hidup benar masih disalahkan? Bagaimana kita bisa berbahagia? Jiwa kita yang pasti itu berontak, jiwa kita protes, kita ingin membalas. Tetapi itu bukan jalan Tuhan. Ya, jadi kalau mungkin hari-hari ini kita dirugikan, ya, mungkin hari-hari ini kita menghadapi situasi dan kondisi yang seperti ini, biarlah kita tetap berbahagia, kita tetap bersukacita. Tidak mengurangi sukacita kita ketika kita direndahkan, ketika kita disalahkan, walaupun hidup dalam kebenaran. Ya, ketika kita menjalani kehidupan yang seperti ini, dalam ayat 10, merekalah yang mempunyai kerajaan Allah, kerajaan surga. Nanti kita layak menjadi warga kerajaan Allah. Jadi memang warga kerajaan Allah mempunyai kehidupan yang berbeda. Tidak sama dengan kerajaan dunia ini. Jadi orang-orang yang mau masuk dalam kerajaan Allah, menjadi anggota warga kerajaan Allah, harus hidup
dalam kebenaran. Ini jalan yang harus kita lewati. Nah, jalan yang harus kita lewati. Bahkan upah kita itu sudah menanti. Ketika kita mengambil keputusan ya untuk hidup yang gak wajar seperti orang-orang. Karena wajar kalau kita sudah hidup benar, ya, kita masih saja disalahkan, kita masih saja ya dilukai. Kalau kita merelakan semuanya ini terjadi dalam kehidupan kita, itu tidak wajar. Tetapi itulah jalan yang harus kita lewati. Kenapa kita harus merelakan hidup seperti ini? Karena tidak sia-sia apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Ayat 12 katakan di sana, bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Dan para nabi itu sudah menjalani kehidupan yang seperti itu. Jadi tidak usah kaget ya, ketika kita hidup benar masih teraniaya, hidup benar masih disalahkan. Kita berbahagia karena itulah kehendak Allah. Karena itu adalah kasih karunia. Kita harus memahami, kita harus mengerti akan kebenaran ini sehingga kita tidak menyesali apa yang sedang terjadi dalam kehidupan kita. Karena itu adalah kehendak Allah, itu adalah kasih karunia Allah dalam kehidupan. Tuhan Yesus berkati kita. Yuk kita minta tuntunan Roh Kudus untuk terus memimpin kita. Roh Kudus yang akan memampukan kehidupan kita supaya kebenaran ini tidak lewat begitu saja, tidak berlalu dalam kehidupan kita, tetapi kebenaran ini beri nyata dalam hidup kita. Pujikan satu pujian pergelatangan Roh Kudus. Kita tidak akan mampu dengan kekuatan kita sendiri. Nah, itu sebabnya Tuhan Yesus menyediakan Roh-Nya yang akan memampukan kita, yang akan memberikan pertolongan di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran di tengah-tengah dunia yang semakin jahat saat ini.
Setiap hari kita perlu akan tuntunannya, setiap hari kita perlu akan bimbingan kuasanya, karena kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi dunia ini semakin jahat saat ini. Dalam Roh Kudus akan memampukan kita terus hidup di dalam kebenarannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita sembah Tuhan, mari kita agungkan Tuhan, kita muliakan Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kembali kami datang mengucap syukur dan terima kasih buat pengajaran firman pada malam hari ini yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Bahwa firman adalah pita bagi kaki Tuhan, terang bagi jalan-jalan Tuhan, yang menerangi setiap langkah perjalanan hidup kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Bapa kami di surga. Biarlah saat ini kami Tuhan membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan kuasa Roh Kudus Tuhan yang memampukan di dalam kehidupan kami, yang menyertai di dalam langkah perjalanan hidup kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Untuk menghadapi dunia yang semakin sulit ini Tuhan, semakin Tuhan menggoncangkan iman kami ini Tuhan, supaya kami tetap berharap kepada Engkau Tuhan, supaya kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan, supaya Engkau ada di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Biarlah saat ini Tuhan kami rela menderita untuk kebenaran Tuhan. Biarlah saat ini Tuhan, karena menderita untuk kebenaran adalah yaitu warga kerajaan Allah Tuhan, sebagai layak untuk yaitu warga kerajaan Allah ini Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Sudah kami kemampuan Tuhan untuk melakukan akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami bersyukur buat firman pada petang hari ini Tuhan yang memberkati dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tanamkan firman di dalam seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan, supaya kami bisa mampu melakukan akan firman Tuhan, apa yang menjadi kehendak rencana-Mu di dalam seluruh sidang jemaat di tempat ini Tuhan, supaya hidup di dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang sudah menyampaikan sabda kebenaran firman Tuhan, untuk memberkati kehidupannya Tuhan, untuk memberkati pelayanannya Tuhan, dimanapun hamba-Mu ini melayani, supaya menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan. Inilah doa permohonan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tidak ada pemanjang lagi, saat dan semua kembali berdiri. Mari kita akhiri ibadah kita pada malam hari ini dengan satu pujian besar.
kami tinggalkan tempat ini, kami tetap berdoa untuk kesehatan Ibu Gembala. Kami berdoa untuk Ibu Sukarniasi, untuk Ibu Yaya, Ibu Mestia, maupun saudara-saudara kami yang lain yang saat ini masih bergumul dengan kondisi kesehatannya. Mari Tuhan ulurkan tangan kuasa menjamah mereka yang sakit di dalam nama Yesus Kristus, yang sakit disembuhkan, yang sakit dipulihkan. Kuasa figur Tuhan Yesus sanggup memberikan pertolongan. Bapak Ibu kami yang sudah berusia lanjut, biarlah Tuhan tetap anugerahi dengan kekuatan dan kesehatan. Kami menyerahkan untuk pembangunan tempat parkir yang masih banyak membutuhkan biaya, kami serahkan dalam tangan-Mu. Tuhan akan buka jalan, Tuhan akan melengkapi semua keperluan kebutuhan pembangunan ini, karena semuanya ini kami lakukan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hamba-hamba yang sudah melayani pekerjaan malam hari ini, Tuhan memberkati mereka semuanya, bahkan semakin memperindah pelayanannya di hari-hari yang akan datang. Tuhan berkati lingkungan kami, kota kami, bangsa dan negara kami dengan ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan. Bapak Presiden bersama wakil dan jajarannya, demikian pula pemerintahan yang ada di daerah, ada kerjasama yang baik untuk membangun bangsa ini ke arah yang lebih baik lagi. Para tim medis TNI Polri, para sukarelawan yang menangani langsung orang-orang yang terdampak COVID-19, kiranya Tuhan campur tangan dalam proses pemulihannya, agar semakin banyak orang yang disembuhkan dan tidak ada lagi penularan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk saudara kami Hana yang menanti kelahiran putranya yang pertama, kiranya Tuhan memberkati, berikan kekuatan kesehatan baik ibu maupun janin yang ada di dalam kandungannya, hingga waktu yang ditetapkan oleh Tuhan melahirkan dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh sidang jemaat ke dalam tangan-Mu, baik yang hadir malam ini maupun yang tidak hadir, baik yang ada di dalam kota maupun yang ada di luar kota. Tuhan tetap jaga, Tuhan tetap lindungi mereka semuanya. Jangan ada satupun di antara jemaat-Mu yang tertular COVID-19 saat ini. Kami menyerahkan kehidupannya, dalam usaha pekerjaannya, tugas dan tanggung jawabnya Tuhan berkati. Buat berhasil dan beruntung apapun yang dilakukan, apapun yang dikerjakan. Peliharakan seluruh jemaat-Mu dalam kasih-Mu, sehingga tidak ada satupun yang hidup di dalam kekurangan, dan mereka tetap hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Kami menyerahkan anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah, mulai dari playgroup sampai perguruan tinggi, berkatilah mereka dengan kecerdasan dan kearifan. Jadikan anak-anak yang berprestasi dalam akademinya maupun non-akademinya, dan jadikan berkat di dalam setiap pergaulannya. Bagi sidang jemaat yang sudah memberikan persembahannya, mengembalikan perpuluhannya, Tuhan kembalikan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman-Mu. Sebentar lagi kami akan tinggalkan tempat ini, kembali ke rumah masing-masing. Tuhan jaga, Tuhan lindungi, Tuhan sertai kami dalam perjalanan. Tiba di rumah dengan selamat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Kembalikan kami dalam kegiatan ibadah yang akan datang dalam keadaan yang lebih baik dari malam hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang pulanglah dan terimalah berkat